Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Zira Saraswati dari kelompok 3. Di sini kami bertiga menjelaskan tentang mengevaluasi keamanan dan privasi data akuntansi. Kalau dipikir-pikir, aktivitas keuangan di perusahaan sekarang udah berbasis data ya, mulai dari transaksi penjualan, laporan laba rugi, sampai pencatatan aset. Semuanya tersimpan di sistem akuntansi. Nah, bayangin kalau data itu tiba-tiba bocor atau dimanipulasi, misalnya ada orang dalam yang mengubah laporan keuangan tanpa izin atau sistemnya diretas dari luar. Dampaknya bisa besar banget, bukan cuma rugi secara finansial, tapi juga bisa bikin reputasi perusahaan hancur. Karena itu, penting banget buat kita ngerti gimana caranya menjaga keamanan dan privasi data akuntansi. Dan gimana cara mengevaluasi apakah sistem yang kita pakai itu udah cukup aman atau belum. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal caranya, kita mulai dulu ya dari pengertiannya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keamanan dan privasi data akuntansi? Jadi, keamanan data akuntansi itu intinya tentang bagaimana data keuangan perusahaan dilindungi supaya nggak disalahgunakan, diubah tanpa izin, atau hilang karena kesalahan sistem. Misalnya dengan password, enkripsi, atau pembatasan akses ke data tertentu. Sedangkan privasi data akuntansi lebih ke siapa yang boleh melihat atau menggunakan data tersebut. Jadi datanya tidak boleh dibagikan ke orang yang tidak berwenang. Contohnya, data gaji karyawan atau laporan keuangan internal. Itu hanya boleh diakses oleh bagian keuangan dan manajemen. Jadi, secara singkat, keamanan itu tentang melindungi sistemnya, sementara privasi tentang membatasi aksesnya. Selanjutnya, ada tujuan evaluasi keamanan dan privasi. Tujuan utama dari evaluasi keamanan dan privasi data akuntansi adalah untuk memastikan kalau sistem yang digunakan perusahaan itu benar-benar aman dan bisa dipercaya. Yang pertama, menilai keamanan sistem dari ancaman, baik ancaman dari luar, seperti hacker, maupun dari dalam, seperti kesalahan karyawan atau penyalahgunaan data. Evaluasi ini membantu perusahaan tahu bagian mana yang masih lemah. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Sekarang udah banyak aturan tentang perlindungan data, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi, sistem akuntansi harus sesuai dengan aturan itu supaya perusahaan tidak kena sanksi. Ketiga, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Kalau data keuangan terjamin keamanannya, auditor, investor, dan manajemen akan lebih yakin terhadap laporan yang dihasilkan. Keempat, mengurangi risiko fraud atau manipulasi data. Evaluasi bisa mendeteksi apakah ada potensi kecurangan dalam pencatatan keuangan. Dan yang terakhir, menjamin integritas, ketersediaan, serta kerahasiaan data. Artinya, data harus tetap akurat, bisa diakses kapanpun dibutuhkan, dan tetap rahasia dari pihak yang tidak berwenang. Jadi, evaluasi ini bukan cuma formalitas, tapi benar-benar penting untuk menjaga keandalan sistem akuntansi secara menyeluruh. Selanjutnya, ada ancaman terhadap keamanan data akuntansi. Kalau kita bicara tentang keamanan data akuntansi, sebenarnya banyak banget ancaman yang bisa muncul, baik dari luar maupun dari dalam perusahaan. Yang pertama, aksesnya tidak sah. Ini bisa dilakukan oleh hacker dari luar, tapi juga bisa dilakukan oleh pegawai internal yang punya niat buruk atau sekadar iseng tapi tanpa izin. Mereka bisa mengubah atau mencuri data keuangan penting. Kedua, ada malware atau ransomware. Ini jenis program berbahaya yang bisa merusak atau mengenkripsi data. Biasanya menyerang lewat email atau file yang diunduh dari internet. Kalau udah kena ransomware, data akuntansi bisa dikunci dan diminta tebusan untuk dibuka. Ketiga, human error atau kesalahan manusia. Kadang tanpa sengaja karyawan bisa menghapus file penting, salah input angka, atau membagikan data ke orang yang salah. Keempat, kegagalan sistem. Misalnya, server rusak, listrik padam, atau sistem crash. Akibatnya, data bisa hilang kalau nggak ada backup. Kelima, pencurian perangkat.
Kalau laptop atau hard disk yang menyimpan data akuntansi dicuri, otomatis datanya juga bisa ikut bocor. Dan yang terakhir, penggunaan software bajakan. Ini kelihatannya sepele, tapi software ilegal sering tidak punya perlindungan keamanan yang baik, bahkan bisa disisipi virus. Jadi, dari semua ancaman ini, bisa kita lihat bahwa keamanan data akuntansi bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal perilaku manusia dan kebijakan dalam perusahaan. Nah, setelah kita mendengarkan pengertian, tujuan, serta ancaman dari keamanan dan privasi data akuntansi yang disampaikan oleh saudari Azira tadi, saya akan menjelaskan mengenai prinsip keamanan data atau CIA Triad. CIA Triad ini merupakan singkatan dari Confidentiality, Integrity, Availability, yang merupakan 3 pilar utama yang harus dijaga untuk mengamankan sistem informasi dan data akuntansi. Kegagalan pada salah satu pilar dapat dianggap sebagai pelanggaran keamanan. Confidentiality atau kerahasiaan merupakan prinsip yang menjamin bahwa hanya pihak yang berwenang atau yang memiliki otorisasi yang memiliki izin untuk melihat, membaca, atau mengakses data. Tujuannya adalah mencegah pengungkapan informasi sensitif kepada individu atau sistem yang tidak sah. Kemudian, integrity atau integritas merupakan prinsip yang memastikan bahwa data yang tersimpan akurat, lengkap, dan tidak dimodifikasi secara tidak sah atau tidak disengaja. Integritas data berkaitan dengan keandalan dan keabsahan informasi. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Prinsip ini menjamin bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang berwenang atau yang sudah diverifikasi kapanpun dan dimanapun data tersebut dibutuhkan untuk operasional bisnis. Kemudian, mekanisme pengamanan data akuntansi. Mekanisme ini memastikan data akuntansi mematuhi 3 pilar keamanan utama atau CIA Triad, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Yang pertama, password dan autentifikasi ganda. Tujuannya untuk mencegah akses tidak sah ke dalam sistem atau data enkripsi data. Yang kedua, enkripsi data, melindungi kerahasiaan data, terutama saat data dipindahkan atau disimpan. Yang ketiga, firewall dan antivirus. Tujuannya untuk mencegah ancaman eksternal dan internal memasuki sistem. Yang keempat, backup rutin, memastikan keberlanjutan operasional atau business continuity dan pemulihan data pasca bencana atau kegagalan sistem. Yang kelima, hak akses terbatas atau least privilege. Tujuannya membatasi resiko internal, kecurangan atau kesalahan, dan memastikan prinsip pemisahan tugas segregation of duties. Kemudian yang keenam, audit trail atau log transaksi. Tujuannya melacak, memverifikasi, dan merekonstruksi setiap aktivitas yang terjadi pada data. Kemudian ada langkah mengevaluasi keamanan dan privasi data. Yang pertama, identifikasi aset data penting. Langkah awal adalah menentukan apa yang perlu dilindungi. Aset data melibatkan inventarisasi semua data dan sistem yang bersifat sensitif atau kritikal bagi operasional perusahaan. Dalam konteks akuntansi, aset penting meliputi laporan keuangan, data gaji karyawan, daftar klien dan vendor, detail transaksi, dan sistem ERP atau akuntansi itu sendiri. Yang kedua, analisis resiko dan ancaman. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi potensi bahaya yang mengancam aset data. Mengidentifikasi sumber bahaya potensial, misalnya phishing, malware, kesalahan manusia, kegagalan hardware, atau insider threat. Yang ketiga, tinjau kebijakan keamanan. Langkah ini membandingkan praktik saat ini dengan standar yang seharusnya. Evaluasi dokumentasi meninjau semua kebijakan, prosedur, dan standar keamanan tertulis, misalnya kebijakan penggunaan password, kebijakan backup, dan kebijakan clean desk. Kesesuaian praktik membandingkan kebijakan tertulis dengan implementasi di lapangan. Misalnya, apakah kebijakan yang mewajibkan password diubah setiap 90 hari benar-benar dipatuhi oleh seluruh karyawan. Kemudian ada uji sistem atau penetration test atau pen test. Ini adalah pengujian aktif dan simulasi serangan untuk menemukan kerentanan. Penetration test ini melibatkan peretasan etis atau ethical hacking yang disimulasikan ke dalam sistem dan jaringan perusahaan untuk menemukan kelemahan sebelum peretas jahat melakukannya. Tujuannya untuk menguji efektivitas firewall, server,
aplikasi web seperti e-banking atau portal klien, dan kontrol akses dari perspektif peretas. Yang kelima, evaluasi kepatuhan regulasi. Langkah ini memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar hukum atau standar industri yang berlaku. Regulasi memeriksa kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku, misalnya POJK untuk keuangan, UU PDP di Indonesia, standar industri misalnya ISO 27001 untuk keamanan informasi dan persyaratan internal. Akuntansi memastikan data dan proses audit memenuhi standar kepatuhan tata kelola seperti Sarbanes-Oxley Act atau SOX di beberapa perusahaan global yang menjamin integritas laporan keuangan. Dan yang terakhir, membuat laporan dan rekomendasi. Langkah akhir adalah mengkomunikasikan temuan dan menentukan tindakan perbaikan. Laporan temuan mendokumentasikan semua kerentanan risiko dan ketidakpatuhan yang ditemukan selama evaluasi. Rekomendasi memberikan solusi yang jelas dan terperinci untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Rekomendasi harus diprioritaskan berdasarkan tingkat risikonya. Rencana aksi mengembangkan rencana implementasi untuk mengalokasikan sumber daya dan waktu guna menerapkan rekomendasi perbaikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mailiani. Jadi tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Azira dan Fitriansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Jadi materi yang selanjutnya itu adalah tentang peran auditor dan akuntan dalam menjaga keamanan data dan sistem perusahaan. Yang pertama itu, auditor dan akuntan memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik, yang artinya mereka memastikan semua prosedur dan sistem perusahaan berfungsi sesuai aturan, supaya tidak ada celah untuk penyalahgunaan data atau kecurangan. Yang kedua, mereka memeriksa kepatuhan terhadap standar keamanan. Di sini, auditor memastikan perusahaan sudah mengikuti kebijakan dan regulasi keamanan yang berlaku, misalnya tentang perlindungan data pribadi. Yang ketiga, menilai risiko kebocoran data. Auditor dan akuntan berperan untuk menilai bagian mana dari sistem yang berisiko bocor, supaya bisa segera diperbaiki sebelum menimbulkan masalah. Dan yang terakhir, memberikan saran perbaikan kepada manajemen setelah melakukan pemeriksaan. Mereka akan memberikan rekomendasi agar sistem keamanan dan pengendalian internal bisa ditingkatkan. Jadi, bisa dibilang peran auditor dan akuntan itu bukan cuma soal angka dan laporan keuangan, tapi juga penting dalam menjaga keamanan informasi dan kepercayaan perusahaan. Lalu kita memasuki materi yang terakhir, yaitu membahas tentang upaya pencegahan dan rekomendasi agar keamanan data di perusahaan tetap terjaga dengan baik. Yang pertama itu ada menerapkan kebijakan keamanan data, yang artinya perusahaan perlu punya aturan yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Yang kedua, menggunakan software legal dan melakukan update secara rutin. Software bajakan bisa menjadi celah bagi virus atau hacker. Jadi, kita perlu memastikan semua sistem selalu aman dengan versi terbarunya yang digunakan. Dan selanjutnya itu melakukan backup otomatis dan enkripsi file. Backup berguna untuk menyelamatkan data jika terjadi kerusakan, sedangkan enkripsi file menjaga agar data tetap aman walau diakses orang yang tidak berwenang. Yang keempat, mengadakan pelatihan keamanan cyber. Tujuannya agar semua karyawan tahu cara mencegah kebocoran data, seperti tidak asal klik link atau membuka email mencurigakan. Dan yang terakhir, melakukan audit IT secara berkala. Dengan begitu, perusahaan bisa mengetahui apakah sistemnya masih aman atau perlu diperbaiki. Jadi, intinya, jika semua langkah pencegahan ini dilakukan, maka risiko kebocoran data bisa ditekan dan keamanan informasi perusahaan bisa tetap terjaga dengan baik. Dapat kami simpulkan bahwa analisis privasi dan keamanan data akuntansi ini menitikberatkan pada pentingnya perlindungan data sensitif dan informasi keuangan dari akses, penggunaan, atau modifikasi yang tidak sah. Keamanan informasi dalam akuntansi ini mencakup penggunaan teknologi seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan manajemen akses untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Privasi data ini menegaskan hak individu atau entitas untuk mengendalikan pengumpulan, penggunaan, dan distribusi informasi pribadi atau keuangan mereka. Dalam konteks digital, risiko keamanan cyber terhadap data akuntansi sangat tinggi akibat digitalisasi sistem keuangan dan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, penerapan teknologi proteksi seperti blockchain,
kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali, dan kebijakan keamanan menjadi sangat penting. Selain teknologi, regulasi perlindungan data dan literasi digital bagi pengguna juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap keamanan serta privasi data. Singkatnya, analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan keamanan dan privasi data akuntansi memerlukan sinergi antara teknologi keamanan, kebijakan regulasi, serta edukasi pengguna agar data keuangan tetap aman, akurat, dan privasi terlindungi, serta optimal dalam lingkungan digital yang kompleks. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.